Saudara Irwan melaporkan Hafiz Fatur di Polres Jakarta Selatan. Ya, perlu kami juga jelaskan bahwa pelaporan ini berkaitan dengan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan. Yang mana klien kami, Saudara Irwan ini kaget pada saat ada salah satu bank mengirimkan surat tagihan ke rumahnya. Ada salah satu bank swasta mengirimkan surat tagihan ke rumahnya bahwa Irwan sudah tidak bayar cicilan terkait dengan adanya peminjaman uang di salah satu bank swasta tersebut. Ya, Irwan kaget loh, kenapa bisa saya ditagih? Saya tidak pernah kredit. Setelah saya kemudian melakukan cross check ke bank yang bersangkutan, saya menemukan banyak sekali surat-surat, yang mana dari surat-surat itu saya bisa menyimpulkan bahwa diduga kuat Saudara Hafiz memalsukan tanda tangan Irwan dan Zaskia Sungkar untuk kepentingannya. Yaitu apa kepentingannya dia? Kepentingannya untuk melakukan peminjaman uang di salah satu bank swasta itu. Sebesar kurang lebih 1-2 miliar. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan buat kami ya, khususnya di keluarga kita, di keluarga Pak Irwan ini, bahwa kok bisa seperti itu? Bisa sejauh itu Mas Hafiz melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kakaknya sendiri. Karena Mas Irwan merasa tidak pernah mengajukan pinjaman uang dan tidak pernah mengajukan kredit di salah satu bank tersebut, akhirnya di bulan November kemarin saya selaku kuasa hukum dari Irwan dan Zaskia membuat laporan di Polres Jakarta Selatan berkaitan dengan pemalsuan surat. Karena memang yang kami temukan di situ ada perjanjian kredit, kemudian ada surat pelepasan hak, kemudian ada surat pernyataan yang di situ saya lihat ada 2 tanda tangan di situ. Ada tanda tangan Zaskia dan juga ada tanda tangan Irwan. Yang mana faktanya Irwan tidak pernah, sekalipun tidak pernah bertemu dengan pihak bank. Nah, akhirnya tadi per hari ini saya sudah somasi banknya. Saya somasi ke bank tersebut. Kemudian saya juga sudah melaporkan bank tersebut kepada OJK. Kenapa? Karena ini menarik. Orang tidak pernah bertemu dengan banknya, orang tidak pernah mengajukan kredit terhadap bank itu, kok tiba-tiba dapat tagihan. Bahkan rumahnya dia yang di Bintaro ya, itu mau disita oleh bank. Dari surat yang kami terima dari bank tersebut mau disita. Loh, kok kenapa mau disita? Orangnya tidak pernah pinjam uang. Nah, makanya saya minta juga ke OJK untuk menelusuri ya, praktik-praktik yang seperti ini berbahaya sekali. Orang tiba-tiba namanya tercantum sebagai debitur tapi tidak pernah meminjam uang. Nah, inilah yang kemudian tadi saya sampaikan di dalam surat somasi saya kepada bank tersebut, dan juga saya sudah mengirimkan surat aduan kepada OJK supaya kita buka ini ada apa. Kalau memang Hafiz Fatur Rahman bermain secara tunggal untuk merugikan kakaknya, ya saya minta kepada kepolisian juga proses. Karena jangan sampai ya Irwan saya yang jadi korban. Dia tidak mengetahui apa-apa tapi tiba-tiba dia dapat masalah. Begitu. Kalau dari surat yang saya terima kemarin dari banknya itu mulai dari tahun 2018. Jadi proses kreditnya itu dari tahun 2018. Parahnya yang bikin kami kaget, sertifikat yang dijaminkan di bank tersebut itu atas nama Irwansyah. Sertifikat rumah atas nama Irwansyah. Kenapa bisa diagunkan atas nama orang lain? Saya tanya Mas Irwan, pernah nggak bertemu dengan pihak banknya? Irwan bilang tidak pernah bertemu dengan pihak banknya. Saya tidak mau juga kemudian tiba-tiba menyimpulkan apa yang disampaikan klien kami kan. Saya juga kemudian melakukan cross check kepada pihak bank. Pernah nggak bertemu dengan Irwan? Atau minimal sekali begitu kan? Lihat dia mengajukan pinjaman. Mereka mengatakan tidak pernah. Justru mereka sering bertemunya dengan Hafiz. Loh, sekarang cari Hafiz. Kita sama-sama. Anda dirugikan, klien kami juga dirugikan. Karena rumah tersebut sudah dipasangkan plang, jadinya ya kami somasi banknya. Dan hari ini kami sudah adukan banknya kepada OJK. Sertifikat itu atas nama Irwan dititipkan kepada orang tuanya pada saat orang tuanya masih hidup. Tiba-tiba menurut cerita yang kami terima, adiknya ini mengambil sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan Irwan, dan seolah-olah semua surat-surat yang berhubungan dengan perkreditan tersebut itu seolah-olah atas nama Irwan. Ya intinya dari plafon kreditnya itu hampir sekitar 2 miliar. Ini yang perlu kita laporkan, karena ini berkaitan dengan hak orang lain. Kalau tiba-tiba kemudian rumah disita tanpa sepengetahuan orangnya terkait pinjaman itu, ya kan tidak pas juga. Makanya kita laporkan dan kita adukan.
lengkap, ada surat kuasanya, ada surat pernyataannya, ada surat peralihan haknya ketika terjadi tunggakan, semua ada. Jadi secara administrasi perbankannya itu clear, ada semua. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, kok itu bisa terjadi sementara Irwansyah satu kali pun tidak pernah bertemu dengan bank? Kok bisa itu terjadi begitu loh? Nah, kok bisa tiba-tiba rumah orang mau dilelang? Loh, lewat siapa kreditnya? Makanya kita laporkan. Karena ini nggak bisa dibiarkan. Ini bukan satu rumah, ini banyak rumah, ini ada 3-4 rumah atas nama Irwansyah. Begini modelnya sama. Bang. Itulah Irwansyah sama Zaskia mengatakan bahwa dia juga telah dirugikan oleh adiknya. Dia telah ditipu oleh adiknya. Karenanya dia melaporkan. Sudah nggak ada komunikasi. Intinya begini, Irwan ini karena dia tidak mengetahui sertifikatnya dijaminkan, dan pada saat itu dia melakukan pengecekan ke orang tuanya waktu orang tuanya masih ada, dan ternyata sertifikatnya memang sudah tidak ada. Itulah Irwan kemudian berinisiatif untuk meminta penggantian sertifikat ke BPN. Proses itu sudah selesai, sudah dijalankan, dan sudah ada surat sertifikat penggantinya. Ini yang menjadi masalah, sertifikat pengganti ada di tangan, tapi kok bisa ada di bank satunya? Objeknya sama, tempatnya sama, alamatnya sama, rumahnya di rumah itu juga. Nah, inilah yang kemudian kita luruskan bahwa kalau memang misalkan pihak bank punya bukti, silahkan dibuka. Apakah klien kami pernah di situ mengajukan pinjaman atau menggunakan uang tersebut. Bahkan dari konfirmasi yang kami terima dari bank, ini juga yang menarik nih. Dari bank mengatakan bahwa uang itu sudah dicairkan, juga yang mencairkan adalah Irwansyah. Ya, tanda kutip ada oknum, dan oknum ini kita tidak tahu apakah oknum yang di internal atau di luar, kita tidak tahu. Intinya kita sudah serahkan ke proses hukum, dan biarkanlah nanti proses hukum yang akan mencari tahu. Jadi yang kami laporkan itu berkaitan dengan pemalsuan surat. Yaitu tadi yang saya katakan tadi, ada surat pernyataan sukarela ya untuk menyerahkan aset itu ketika nanti di kemudian hari ada permasalahan terkait ketidaksanggupan membayar pinjaman itu. Kemudian ada surat persetujuan peralihan aset itu. Kemudian ada juga surat kuasa. Kemudian ada juga surat perjanjian kredit yang ditandatangani seolah-olah itu adalah Irwan dan Zaskia. Semua sudah kita kumpulkan kemarin dan sudah kita jadikan sebagai barang bukti bahwa kontaknya Bang. Udah. Sangat itu ditutup. Nah itu, jadi ini satu paket semua nih. Jadi Irwan itu tidak hanya rumah saja yang dirugikan ya, tidak hanya berkaitan dengan kredit tadi saja yang dirugikan, yang mana rumahnya itu menjadi borok atau jaminannya ya, tetapi juga ada mobil. Irwan punya mobil yang mana surat-suratnya itu juga diagunkan adiknya ya. Jadi dia sudah banyak rugi sebenarnya. Kalau mau bicara tentang total kerugian sebenarnya itu juga cukup besar. Tapi karena ini internal mereka, keluarga mereka, sehingga karena keterpaksaan sebenarnya kenapa harus dilaporkan. Karena dalam kondisi ini tidak bisa didiamkan. Karena ada beberapa unit rumah yang Irwan tidak pernah mengajukan kredit, tapi justru kok bisa ada kreditnya. Nah ini saya kira ini juga bagus sekali ya untuk kita jadikan pintu masuk buat mengecek apakah memang status kredit seperti itu. Apalagi ini bank swasta yang menurut saya ini juga cukup besar ya, punya nama begitu. Jadi kita lihat nanti. Irwan sama sekali sudah tidak berkomunikasi sama adik ini sejak bulan Agustus, September sudah tidak ada komunikasi. 2021 kemarin. Kalau Irwan memang sudah menyampaikan ke saya bahwa ya karena kita negara hukum, ya kita pengennya ini dibuka secara hukum. Siapa yang bermain, siapa yang menginisiasi, siapa yang mendapatkan keuntungan dari ini. Ini kita pengen semua dibuka supaya apa? Supaya ada kejelasan. Jangan klien kami yang jadi korban di sini. Sudah korban nama baik, korban juga dengan harta-hartanya. Nah, ini yang tidak bisa kita diamkan. Makanya kita melaporkan hanya untuk mau mengklirkan aja. Sebenarnya siapa sih ini yang bermain di sini? Kalau ada oknum di luar dari keluarga mereka, ya siapa oknum itu? Biar juga ditangkap juga sekalian. Supaya ada kejelasan aset-aset yang dilakukan pelelangan ini.